Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak pernah terjadi dua hal ini antara kamu dan mantan masih mau untuk diajak kembali bersama lagi. Ya. Jadi mungkin sekarang mantan belum mau diajak kembali karena perpisahan itu masih baru saja terjadi beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ya. Dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Tetapi peluang untuk kita dan mantan kembali bersama lagi amat sangat besar ya. Selama antara kita dan mantan itu tidak pernah terjadi dua hal ini. Artinya kalau antara dua anak manusia yang saling mencintai itu bertengkar ya, berdebat, berbeda pendapat ya, saling cemburu, marah-marahan, ya itu biasa-biasa saja ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang memang ketika itu terjadi membuat orang menjadi sangat trauma dan kemudian dia secinta apapun ya, dia tetap lebih memilih untuk tidak kembali bersama lagi. Jadi misal di dalam hatinya sesungguhnya cinta itu masih ada, tetapi ada ketakutan yang amat sangat besar dari dalam dirinya. Jika sampai kembali lagi, maka segala kepahitan yang pernah dia rasakan itu akan kembali harus dia rasakan lagi ya. Dan dia tidak mau itu. Nah, apa dua hal itu? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ada dua hal yang pernah terjadi antara kita dan mantan yang kemudian membuat dia menjadi trauma dan betul-betul tidak mau kembali kepada kita lagi ya. Yang pertama ya, pertengkaran yang terjadi antara kita dan mantan itu teramat sangat keras ya. Dan terjadi terus. Nah, jadi kalau bertengkar itu ya seminggu 2-3 kali itu biasa. Ini setiap hari bertengkar. Dan kalau bertengkar itu pasti keras ya. Jadi bukan berpisahnya, tetapi perjalanan menuju perpisahan ini, itu pertengkarannya selalu rame. Kalau suami istri itu tetangga sampai keluar semua, anak-anak kecil sampai nonton semua tuh ketika bertengkar ya. Nah, dan itu terjadi terus-menerus ya. Walaupun sudah dinasehati oleh orang tua, ya oleh keluarga, oleh orang-orang yang dihormati, tetapi ternyata itu terus terjadi dan terjadi lagi. Jadi tidak ada perubahan apapun ya, dan pertengkaran itu membuat orang kemudian menjadi lelah. Dia bisa bertahan loh ya, bertengkar terus setiap hari. Bertahan berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu menunjukkan sesungguhnya dia mencintai ya, tetapi kan daya tahan manusia, kesabaran manusia itu ada batasnya. Nah, ketika energi bertengkarnya ini memang sudah habis, pada saat berpisah bisa saja tuh dia berpisah dengan tersenyum ya,
dia meminta berpisah dengan baik-baik, di dalam hatinya sudah bertekad bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Ya, nah itu jadi pertengkaran itu terjadi setiap hari berkali-kali, dan pertengkaran itu selalu keras. Bahkan mungkin pada saat perpisahan-perpisahan kecil, ini bukan perpisahan yang sekarang ya, ada perpisahan-perpisahan kecil yang memang sudah pernah terjadi antara kita dan mantan, dan dia selalu memberikan kesempatan untuk kembali, tapi itu sudah berkali-kali, dan dia tidak melihat ada perubahan menuju pendewasaan. Ya, jadi terus saja itu. Setelah bertengkar, berpisah, kembali bersama lagi, habis itu bertengkar, berpisah, kembali bersama lagi, dan terus seperti itu. Dan yang terjadi seperti sekarang, bertengkar, kemudian terjadi perpisahan, dan berpisahnya lama. Sampai kita jadi penasaran bagaimana caranya untuk bisa kembali bersama dia lagi. Nah, ketika misal kita sekarang pokoknya janji, kalau sampai diberikan kesempatan untuk bisa kembali bersama lagi, tidak akan marah-marah. Ya, tidak akan, orang biasanya tuh kalau pengendalian emosinya tidak baik itu ya, ketika marah itu semua piring pecah ya. Suaranya itu rame, pokoknya orang sekampung jadi tahu semua. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, kita misal berjanji itu tidak akan seperti itu lagi. Tetapi kan dalam proses menuju perpisahan yang sekarang, setiap rame, balik lagi, itu selalu diikuti dengan janji untuk tidak bertengkar lagi, untuk tidak rame lagi, akan sabar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi juga realitanya kan selalu terjadi dan terjadi lagi. Nah, kalau yang kita jalani dengan mantan seperti itu, memang sepertinya itu akan membuat mantan jadi trauma. Sehingga walaupun masih ada cinta di dalam hatinya, walaupun sekarang mungkin dia masih sendiri, ya, diajak kembali dia tidak mau. Karena pertengkaran yang terjadi diketahui banyak orang, ditonton oleh banyak tetangga, itu betul-betul membuat dia trauma. Ya, nah, tapi kalau antara kita dan mantan, ya, tidak pernah terjadi seperti ini. Ya, artinya kalau bertengkar ya bertengkar yang halus lah, yang pelan ya. Kan normal kalau orang bertengkar tuh dengan pasangannya karena cemburu ya, karena ego dan seterusnya. Tapi itu tadi, ketika marah bisa meredam emosinya, yang tahu cuman mereka berdua. Bahkan kalau sudah berumah tangga tuh, suami istri bertengkar, anak-anak satu rumah tidak tahu. Nah, jadi kalau pertengkarannya seperti ini ya, artinya pertengkaran yang tidak terlihat ya ke permukaan atau keluar rumah dan seterusnya. Ya, pertengkaran yang tidak ada suaranya lah, tidak ada satu piring pun yang pecah ya, dan seterusnya. Nah, maka besar harapan ketika diajak kembali bersama lagi, mantan tentu masih mau untuk menerimanya karena tidak ada trauma di sana. Ya. Kemudian yang kedua, ada penolakan yang amat sangat keras dari orang tuanya. Ya, jadi misalnya yang belum menikah nih, orang tuanya tidak merestui, kemudian backstreet, ya diam-diam, sembunyi-sembunyi ya. Ketika dia memilih untuk backstreet, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai kita. Ya, tetapi ternyata penolakan dari orang tuanya jauh lebih besar daripada rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Dia selalu galau ya, selalu bingung tuh. Mau memilih yang mana? Memilih kita atau memilih orang tua? Ya, dan pada akhirnya kan dia memilih kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak mau kembali? Ya karena belum mendapatkan green light,
lampu hijau. Kalau kita di jalan itu kan ada lampu merah, ada lampu hijau. Nah, dia belum mendapatkan lampu hijau, belum mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan dia tidak mau berhadap-hadapan lagi dengan orang tuanya. Dia capek bertengkar dengan orang tuanya, maka dia memilih untuk mematuhi orang tuanya dengan melepaskan kita. Nah, kalau ada lampu hijau, ada restu dari orang tuanya, maka besar kemungkinan mantan bersedia untuk diajak kembali bersama lagi. Tetapi selama orang tuanya masih menolak kita, maka tetap sulit ya untuk mengajak mantan kembali bersama lagi. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, sesungguhnya kita dan mantan saja kan yang beda pendapat, beda pandangan, dan seterusnya. Orang tuanya sebenarnya respect kepada kita, bahkan dekat dengan kita. Maka ketika ini yang terjadi, maka mantan kita ajak kembali, peluang untuk bisa kembali bersama lagi sangat besar. Tapi kalau memang ada penolakan dari orang tua mantan, dan perpisahan itu sudah terjadi, maka sulit memang untuk bisa mengajak mantan kembali bersama lagi. Nah, jadi yang kedua nih, hambatannya orang tua. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ini banyak kan yang mengalami yang demikian ini. Yang bisa kita lakukan, tentu kita berusaha keras menjadi seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Calon mertua tuh pengennya macam-macam. Ada yang pengen dapat menantu yang saleh, ada yang pengen dapat menantu yang kaya, ada yang pengen dapat menantu yang baik. Nah, kalau kita bisa punya semua itu, maka peluang mereka membuka hatinya untuk kita teramat sangat besar ya. Dan setiap hari doakan agar pintu hati mereka terbuka. Kalau sempat ya, setiap selesai sholat fardu, juga kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang tuanya mantan, ya, agar hati mereka terbuka untuk menerima kita sebagai bagian dari keluarga mereka. Insya Allah ya, kalau kita bisa memenuhi apa yang mereka harapkan, profil calon menantu idaman, ya, kita juga terus kirimkan ya amaliyah kita untuk mereka. Kan kunci keberhasilan sebuah amaliyah itu kita tekun, kita lakukan terus-menerus ya. Tanpa mengenal kata lelah ya, tanpa pernah menyerah dan tidak pernah berhenti. Tekun, terus-menerus, rutin. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. Nah, kalau kita bisa memiliki apa yang mereka inginkan dan kita juga terus menggedor hati mereka dengan amalan kita, insya Allah semoga mereka akan terbuka hatinya untuk kita. Bahkan bisa jadi mereka yang meminta mantan untuk kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.